Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin mereview sedikit tentang sebuah tools ya. Toolsnya namanya Nearpod. Jadi Nearpod ini hampir mirip-mirip dengan banyak platform ya, mirip seperti misalkan kalau teman-teman tahu Quizizz barangkali ya untuk membuat kuis gitu ya, atau Mentimeter untuk membuat semacam survei dan sebagainya. Nah, Nearpod ini, salah satu perbedaan dengan yang lain adalah dia bisa membuat, bentuknya ke dalam berbagai jenis. Jadi tidak mengkhususkan hanya kuis atau hanya slide gitu ya. Jadi kita bisa membuat yang dalam format kuis ataupun dalam format slide ataupun untuk semacam games-games, sederhana. Dan yang menarik adalah dia bisa ada dua opsi, bisa digunakan untuk synchronous learning ya, pembelajaran secara sinkron, secara live gitu ya, ataupun juga untuk asinkronus gitu ya. Jadi dan juga bisa di-embed ya, jadi di-embed ke dalam learning management system misalkan ke Moodlenesia barangkali gitu ya, hasilnya gitu ya. Nah, ini websitenya jadi tinggal diakses ke nearpod.com, bisa login sebagai student, teacher, dan administrator, tapi mungkin kita akan fokus kali ini hanya untuk sebagai teacher ya. Nah, sebelum ke sana, kita ingin lihat tampilan seperti apa sih di tampilan di studentnya ya, di pesertanya. Oh ya, satu lagi bahwa Nearpod ini juga untuk diakses di mobile, diakses di handphone, itu juga ada aplikasinya, jadi bisa diinstal. Jadi peserta didik ataupun peserta pelatihan bisa menginstalnya jika diinginkan tentunya gitu ya. Kalaupun tidak menggunakan browser seperti ini pun juga sudah cukup bagus. Nah, ini misalkan ini saya ada contoh bentuk video interaktif ya. Jadi kita bisa misalkan memiliki sebuah video, tetapi si videonya supaya lebih interaktif ditambahkan kuis misalkan di tengah-tengah pertanyaan di tengah-tengah videonya. Nah, maka akan muncul gitu ya. Jadi misalkan ini saya gabung sebagai pesertanya dulu ya. Nah, ini nanti dia akan seperti ini. Eh, nah, ini misalkan. Jadi ini seperti video seperti biasa ya. Ini video seperti biasa, ada tombol play, sound, dan sebagainya gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah kita dimungkinkan untuk menambahkan misalkan ini nih. Nah, jadi kalau ada titik di sebuah timelinenya, ini artinya dimungkinkan kita sebagai pengajar tentunya ya menambahkan pertanyaan gitu ya. Jadi di video tersebut kan biasanya membahas tentang suatu materi. Nah, kita bisa review ataupun tanyakan apa yang dimaksud dari yang kita bahas sebelumnya tersebut gitu ya. Hmm, ini contoh ya, ini contoh saja. Submit gitu ya. Jadi nanti kalau sudah disubmit, continue play, ini bisa dilanjutkan lagi gitu ya. E-learning Kemudian merupakan satu dan solusi teknologi. ini yang dicontohkan hanya baru satu pertanyaan ya, tapi untuk ke depan nanti bisa ditambahkan pertanyaan kedua, ketiga, keempat sampai ke tuntas dan akhirnya nanti sebagai pengajar kita bisa melihat gitu ya berapa yang benar, berapa yang salah dan seterusnya. Jadi mirip seperti kuis tetapi si kuisnya itu di-embed atau disatukan dengan si videonya. Kemudian ini contoh yang kedua, saya akan perlihatkan ini contohnya formatnya lesson ataupun juga ya lesson ataupun presentasi dan sebagainya ya. Jadi kita bisa membuat ada presentasinya di sini, misalkan kita embedkan sebuah video gitu ya. Nah, yang menarik di sini selain dari kita bisa ada sebuah presentasi yang bisa diakses oleh peserta didik, juga bisa menyertakan games-games sederhana seperti ini gitu ya. Jadi misalkan ini ada memory test. Nah, kayak gini ya. Jadi apa sih ini mencocokkan gambar gitu ya. Jadi bisa saja kita bisa membuat games-games semacam ini gitu ya. Nah, gitu. Oke. Tadi di mana laptopnya? Oke, nah misalkan seperti ini. Nah, jadi ini memory games gitu ya ataupun jenis-jenis games yang lain yang sudah disiapkan. Jadi kita bisa sertakan ada materinya, ada gamesnya, ada kuisnya barangkali gitu ya, ataupun beberapa aktivitas yang sudah tersedia di sana gitu ya, yang sudah disediakan oleh si Nearpod-nya. Nah, misalkan ini nih, ini berupa games yang sebetulnya isinya adalah berupa kuis ya. Jadi sudah disediakan beberapa kuis, misalkan ada karakternya gitu ya.
Nah, join game gitu. Kemudian nanti di dalamnya akan ada beberapa pertanyaan. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini ada ilustrasi dia akan naik ke poinnya berapa begitu ya. Nah, misal, ini sekedar contoh saja ya. Sekedar contoh. Jadi sudah ada visualisasi yang sudah dibuatkan oleh Nearpod-nya gitu ya. Dan ini kuisnya ya interaktif gitu ya. Kita bisa tambahkan juga selain teks-teks seperti ini juga soal-soal bergambar juga dimungkinkan gitu ya. Ini sekedar contoh saja. Nah, gitu. Kan nanti biasanya ada tender code gitu ya, kotak lingkar gitu ya dari peserta-peserta yang sudah di Oke, nah, jadi ini masih dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, misalkan ini gitu ya, kita juga dimungkinkan untuk menambahkan eh, berupa website gitu ya. Jadi kita bisa, nah kayak gini gitu ya. Jadi kita bisa memperlihatkan sebuah website. Jadi misalkan untuk referensi tertentu kita memperlihatkan ke arah website, jadi kita bisa arahkan langsung. Kemudian juga di sini ada fasilitas tiga dimensi semacam ini gitu ya. Pemodelan tiga dimensi bisa kita tambahkan di sana sehingga nanti lessonnya ataupun modul interaktifnya itu berbagai media ya. Ada tiga dimensi, bahkan bisa virtual reality gitu ya. Nah, misalkan ini ada games juga lagi, fill in the blank gitu ya. Jadi misalkan, nah kayak gini gitu ya. Jadi ini contoh ya, ini saya akan acak gitu ya mengisinya. Nah, ini pokoknya nanti teman-teman tinggal menyiapkan ininya menyiapkan bahan materinya saja. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam template-template yang sudah disediakan. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, gitu. Nah, jadi ada games-games yang sangat menarik yang bisa diinikan dan lalu kemudian nanti kita sebagai pengajar juga bisa kita ambil hasilnya ke dalam ke dalam hasil reportnya gitu. Nah, oke kurang lebih seperti itu ya contohnya. Jadi bisa membuat semacam dua dua konten interaktif seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk memulainya? Tentu yang pertama kita perlu daftar dulu ya. Jadi akses dulu nearpod.com, sign up sign up for free gitu ya. Karena oh ya di sini pun ada batasan ya. Jadi untuk yang free ini setahu saya salah satunya adalah tiap sesi kan tadi misalkan ini ya sesi sesi kelas seperti ini ada gamesnya atau ada videonya gitu. Itu maksimal satu sesinya itu 40 siswa ya atau 40 peserta. Jadi dibatasi di sana. Tapi nanti kalau mau lebih dari 40 peserta, teman-teman bisa upgrade gitu ya ke dalam layanan Nearpod yang di atasnya gitu ya. Tapi untuk awalan ini 40 peserta ini sudah lebih dari cukup kalau menurut saya gitu ya. Nah, oh ya tadi dipilih teacher ya, jangan lupa pilih teacher karena kita sebagai teacher karena kita ingin membuat modulnya ya, jadi bukan hanya sekedar mengikuti. Nah, ini untuk daftar bisa daftar menuliskan daftar nama seperti biasa gitu ya, emailnya dan sebagainya atau bisa langsung login dengan layanan Google misalkan Office 365 ataupun yang lainnya gitu ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan layanan Google misalkan gitu ya. Nah, jadi silahkan daftar. Nanti kalau sudah daftar, teman-teman bisa punya akun yang sudah terdaftar di. Nah, misalkan ini ya akun saya ketika saya sudah berhasil login ke dalam Nearpod, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Nah, tentu tampilan dashboardnya untuk di sini ya, untuk di katalog sini berbeda ya. Apabila teman-teman baru mendaftar, tentu belum ada konten satupun di sini. Nah, berhubung saya sudah pernah membuat beberapa project ataupun beberapa konten ataupun beberapa modul interaktif, maka dia akan muncul di sini. Nah, di sini mungkin saya memperkenalkan antar mukanya dulu terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama di sini adalah konten-konten yang pernah dibuat. Jadi misalkan teman-teman pernah membuat lalu kemudian mau mengedit kembali gitu ya. Ini tinggal tinggal diedit di sini nih gitu ya. Seperti yang tadi video saya bisa langsung edit di sini gitu ya atau presentasi yang tadi saya bisa langsung edit di sini atau ya termasuk untuk menghapus barangkali gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini ada delete untuk melihat reportnya gitu ya. Tadi untuk melihat reportnya atau mau dibuat ke dalam sebuah folder-folder ya kalau nanti kontennya sudah banyak gitu. Nah, itu kurang lebih ini daftarnya. Lalu kemudian
Selanjutnya di sini mungkin kita akan fokus di sini ya. Nah, di sini kita ada tombol create. Jadi kita bisa membuat modul interaktifnya di sini. Di sini ada beberapa jenis. Ada lesson, video, activity, dan Google Slide. Nah, khusus untuk Google Slide ini untuk pro ya, untuk akun pro. Jadi kita tidak akan bahas di sini. Lesson ini yang seperti tadi, jadi ada semacam presentasi, kemudian ada video ini untuk video interaktif gitu ya, dan activity ini hampir mirip dengan lesson sebetulnya, tetapi yang berupa single activity, jadi hanya satu games misalkan atau dua games dan seterusnya. Jadi sebetulnya sama saja. Nah, gitu. Jadi kita bisa membuat video ataupun lesson. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba yang membuat untuk video ya. Jadi teman-teman bisa klik yang video. Nah, seperti itu. Klik video. Nah, nanti teman-teman akan diberikan sebuah editor untuk menambahkan videonya. Dan Nearpod ini juga sudah menyediakan video library ya, mungkin bekerja sama dengan dari Nearpodnya sendiri sudah memiliki banyak library video ya, tapi memang masih berbahasa Inggris tentunya gitu ya, berbahasa Inggris, jadi sudah sangat banyak gitu ya. Nah, tapi kalaupun tidak dari sini, nah di sini ada beberapa pilihannya. Ada video library, ini adalah video-video yang sudah ada di Nearpodnya. Atau kita bisa menggunakan YouTube ya. Jadi misalkan kita sudah punya video YouTube, nah, lalu kemudian nanti linknya kita masukkan di sini. Ini adalah my video, ini adalah video-video yang pernah ditambahkan tentunya. Atau diupload langsung di sini. Ya, jadi misalkan kita sudah punya videonya, kita buat menggunakan aplikasi yang lain. Kita sudah punya MP4-nya, lalu kita tinggal uploadkan di sini, ini bisa gitu ya. Kita tinggal upload dari sini. Nah, kita bisa upload seperti ini. Gitu ya. Hanya memang ini batasannya adalah maksimal 100 mega gitu ya. Tapi kalau dari YouTube, setahu saya ini tidak ada batasan, jadi teman-teman bisa langsung. Nah, kita akan fokus dulu di YouTube dulu ya, karena kalau upload mungkin saya tidak perlu mengajarkan, ini tinggal mengupload saja. Nah, kalau dari YouTube kita bisa dua cara ya, bisa mengetikkan kata kunci. Jadi misalkan, nah kata kunci seperti ini ya. Nah, maka dia akan mensuggest ataupun memberikan hasil pencarian dengan kata kunci tersebut gitu ya. Jadi kita tinggal pilih. Atau kita bisa copy paste video yang sudah kita miliki gitu ya. Jadi misalkan saya sudah punya video yang ini ya, sudah punya, ini saya langsung di apa YouTube studio saya gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya linknya ya, kita punya linknya. Nah, nanti teman-teman tinggal copy paste linknya. Nah, link yang youtube.com bla bla blanya gitu ya. Nah, maka dia akan langsung memunculkan video yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau sudah ini tinggal diklik gitu ya, lalu kemudian save. Oke, nah kita klik save, lalu kemudian nanti dia akan memproses terlebih dahulu ya. Nah, maka dia akan memberikan sebuah video editing, ya, video editornya ya. Nah, di sini dalam artian bukan untuk mengedit videonya, tetapi untuk menambahkan activity-nya ya. Jadi Nearpod ini bukan untuk mengedit videonya ya. Jadi untuk mengedit videonya teman-teman bisa membuat dengan software yang lain tentunya. Kalau di sini untuk menambahkan activity. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita cek ya. Yang pertama di setting ini untuk mengganti apa judul misalkan gitu ya. Ini bisa diganti judulnya. Lalu kemudian kita bisa lakukan trim. Nah, misalkan kalau si videonya ini terlalu panjang misalkan ya, saya akan potong misalkan jadi hanya 2 menit misal ya. Misal ini contoh saja ya. Nah, misal seperti ini. Nah, saya trim misal ya, ini contoh trim. Nah, maka dia hanya durasinya hanya 2 menit gitu. Jadi untuk membatasi materi, lalu membatasi videonya ya. Lalu kemudian seperti video pada umumnya ya, kita bisa play dengan seperti ini. menggunakan Nah, bisa video maju mundurkan seperti ini. Kali ini saya Nah, ingin setelah dimaju mundurkan kan biasanya kita dengarkan terlebih dahulu videonya. Lalu kemudian menggunakan setelah itu kita Canva. bisa pause. Nah, misalkan ini di menit keberapa ini? Di detik ke-31 ya, ini ada tulisannya ya. Di detik 31 saya ingin menambahkan pertanyaan. Maka di pause dulu di detik 31-nya ya. Jadi, nah di pause seperti ini. Ya, boleh dimaju mundurkan, terserah. Bisa ditarik dan lewat sini atau di play, lalu kemudian di pause juga boleh. Nah, lalu kemudian di sini ada tombol add activity add. Nah, jadi di waktunya. Nah, barulah kita bisa menambahkan. Ini ada dua jenis, ada open-ended question dan multiple choice. Jadi, misalkan kalau multiple choice, nah lalu kemudian nanti dia akan memunculkan seperti ini. Jadi misalkan,
Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau pilihannya kurang, ini bisa add answer lagi ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau kurang, pilihannya bisa ditambahkan lagi. Kalau ada rumus gitu ya, penulisan rumus ada di sini ya. Gitu ya. Kalau mungkin barangkali untuk pelajaran-pelajaran eksak gitu ya. Nah, lalu kemudian jawaban benarnya tinggal kita centang. Kalau sudah, kita tinggal klik save ya di kanan bawah. Oke. Nah, maka di detik 3.30 kita sudah menambahkan sebuah pertanyaan. Jadi nanti munculnya Canva-nya mirip pun dengan Canva yang free ya, bukan sudah kita Canva Pro. lihat Jadi tadi di awal ya. ternyata Nah, lalu kemudian misalkan di menit keberapa kita ingin tambahkan lagi, misalkan di menit 1.18. Nah, ini tinggal add activity lagi gitu ya. Mau multiple choice, open ended gitu ya. Nah, kalau open ended berarti berupa ini ya, eh, berupa esai gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini contoh saja gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan di menit keberapa ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau sudah kita dirasa sudah cukup, maka teman-teman bisa klik save ya. Bisa klik save. Nah, lalu kemudian setelah di-save, itu artinya videonya sudah siap untuk dipublish ataupun diberikan kepada peserta gitu ya. Nah, pilihannya ada apa saja nanti ya. Ini masih dalam proses saving. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada live participation, ada student pace, ada front of class. Perbedaannya apa? Live participation, jadi nanti eh, peserta akan sama-sama gitu ya, mengaksesnya barengan gitu ya, lalu kemudian menjawabnya pun dalam waktu yang sama. Jadi kalau kita maju mundurkan si videonya, dia akan ikut gitu ya, si peserta gitu. Jadi dia peserta hanya akan mengikuti mirip seperti kita kalau kita membuat kuis, misalkan di Quizizz, kalau yang live itu artinya si pertanyaannya kita yang mengendalikan. Pertanyaan satu gitu ya, pertanyaan dua, pertanyaan tiga dan seterusnya. Jadi mengikuti kehendak kita gitu ya sebagai pengajarnya. Kemudian yang kedua di sini ada student pace. Nah, kalau student pace ini artinya bisa mandiri ya, peserta bisa mandiri mengikutinya. Jadi kita kasih link misalkan atau kita embed di LMS, maka dia akan mengikuti sesuai dengan pace-nya atau kecepatan peserta masing-masing. Dan mungkin nanti kita akan lebih banyak menggunakan yang ini ya. Dan ada front of class ini kalau ini seperti nonton seperti biasa saja gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya akan coba yang student pace ya. Student pace. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, bisa dengan memasukkan kode ya. Memasukkan kode yaitu dengan mengetikkan join.nearpod.com atau menginstalkan aplikasi Nearpod-nya lalu kemudian memasukkan kode ini nanti pesertanya ya. Nah, berarti teman-teman tinggal men-share kode ini gitu ya. Kemudian yang kedua, ini terkait tanggalnya ya. Terkait tanggalnya ini bisa diatur nih mau sampai kapan gitu ya. Ini bahkan bisa sampai 1 tahun dan seterusnya gitu ya. Ini tinggal diatur saja waktunya. Nah, atau bisa juga untuk membagikan selain dengan kode, bisa dengan berupa copy link gitu ya. Di linknya nanti kita bagikan, email, Embed, Google Classroom, dan sebagainya. Gitu ya. Dan kemudian di sini juga ada pilihan apakah si peserta diminta merespon dan tidak bisa di skip gitu ya. Nah, ini bisa kita aktifkan seperti ini. Nah, kalau sudah ini bisa di-copy. Nah, nanti link inilah yang akan yang sudah barusan kita copy ya. Ini sudah tercopy nih. Jadi kalau kita buka tab baru misalkan, nah ke ini ya, ke link ini ya, app Nearpod bla 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 dan seterusnya. Jadi kita itulah link yang akan kita bagikan ke peserta didik. Ya kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dengan Nearpod ini kita bisa membuat video interaktif yang bisa kita kopikan linknya ataupun mau di-embed ya, di-embed misalkan. Nah, ini misalkan yang sudah pernah ada, share lagi. Nah, misalkan di kode embed. Nah, ini kode ini bisa di-copy lalu kemudian nanti di copy paste di dalam LMS ya, misalkan di Moodle Nesia misalkan ini bisa kita copy di sana gitu ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini terkait Nearpod. Jadi pembahasan sekarang baru ke video interaktifnya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang konten interaktif ataupun games interaktif. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.